Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Dava dari kelompok 5 akan mengajak teman-teman semua untuk membedah sebuah isu yang sangat krusial yang ada di depan mata kita, yaitu krisis ekosistem Sungai Citarum. Kita tidak akan hanya melihat masalah ini dari permukaannya saja. Presentasi ini akan membawa pendekatan analisis holistik di mana kita akan mengupas tuntas dari mana sumber polutan berasal, bagaimana patofisiologi penyakit yang ditimbulkan pada tubuh manusia, hingga bagaimana strategi kesehatan masyarakat yang tepat untuk merespon krisis ini. Mari kita mulai. Sebagai pengantar, mari kita lihat realita kelam dari sungai ini. Sungai Citarum sempat menyandang gelar yang sangat menyedihkan, yaitu sebagai sungai terkotor di dunia. Bayangkan, sungai sepanjang 279 km yang membelah 13 kabupaten dan kota di Jawa Barat ini, mulai dari Bandung hingga Bekasi, kini fungsinya tak lebih dari sekedar bak sampah raksasa. Bahkan, dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbunan sampah di sini mencapai angka yang fantastis, yaitu 3,4 juta ton sepanjang tahun 2023. Jika dihitung rata-ratanya, ada sekitar 9.000 ton sampah yang dibuang ke badan sungai ini setiap harinya. Ini bukan sekedar krisis lingkungan, ini adalah bom waktu kesehatan masyarakat. Lalu, dari mana sebenarnya semua sampah itu berasal? Jika kita bedah proporsinya, polutan organik berupa sisa makanan mendominasi di angka 41,14%. Angka ini menunjukkan tingginya beban limbah domestik yang tidak terkelola. Di urutan kedua, ada limbah plastik sebesar 21,02% yang sifatnya non-biodegradable, yang dapat terdegradasi menjadi mikroplastik. Sisanya diikuti dengan kertas, kayu, hingga logam dan kaca. Tingginya angka sisa makanan ini mempercepat proses eutrofikasi dan deteksi oksigen terlarut dalam air yang secara langsung merusak ekosistem akuatik dan menjadi medium perkembangbiakan patogen. Nah, jika kita lihat melakukan taksonomi pada polutan kunci di Sungai Citarum ini, kita akan menemukan 4 ancaman utamanya. Yaitu yang pertama, logam berat seperti timbal, merkuri, dan kromium yang mayoritas berasal dari limbah pembuangan industri tekstil dan elektroplating yang tidak tersaring. Terus yang kedua, ada polutan mikrobiologis seperti fecal coliform dan Escherichia coli. Ini adalah indikator pasti dari sanitasi yang buruk dan limbah domestik yang bercampur dengan air sungai. Lalu yang ketiga, ada senyawa organik seperti fenol, deterjen, dan plateles yang bersifat endokrin disruptor atau pengganggu hormon. Dan yang terakhir yang sering terabaikan adalah polutan farmasi seperti residu antibiotik dan paracetamol dari rumah sakit maupun limbah industri farmasi yang berpotensi menciptakan resistensi antimikroba di lingkungan. Semua racun tadi memberikan dampak domino yang sangat merusak. Mari kita fokus pada aspek kesehatan patofisiologisnya sangat mengkhawatirkan. Paparan logam berat secara kronis melalui air atau ikan yang dikonsumsi membawa resiko toksisitas sistemik. Misalnya merkuri berikatan kuat dengan gugus sulfidril pada enzim-enzim seluler, menembus sawar darah otak dan memicu stres oksidatif yang bermanifestasi pada kerusakan neurologis parah. Sementara itu, timbal secara spesifik menghambat enzim ALAD atau delta aminolefulinic acid dehidratase dan peroxylatase, mengganggu sintesis HEM yang berujung pada anemia mikrosistik serta menyebabkan neurotoksisitas pada tubulus proksimal ginjal. Dari sisi mikrobiologis, paparan air yang mengandung E. coli patogenik akan menyebabkan bakteri tersebut menempel pada epitel mukosa usus. Bakteri ini melepaskan enterotoksin yang merangsang aktivitas adenilat siklase, meningkatkan kadar CAMP intraseluler. Hal ini memicu sekresi ion klorida secara masif ke lumen usus dan menghambat absorpsi natrium, yang secara klinis bermanifestasi sebagai diare sekretorik berat dan dehidrasi akut. Belum lagi dampak iritasi langsung pada kulit yang memicu dermatitis kontak iritan kronis bagi warga yang masih menggunakan air sungai untuk MCK. Nah, mengingat kompleksitas patogenis penyakit yang ditimbulkan, intervensi kita komprehensif
harus komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Pada tingkat individu, kita harus mempromosikan pencegahan primer berupa perubahan perilaku mempraktekkan 3R, edukasi sanitasi, dan transisi penggunaan material non-plastik. Pada tingkat lingkungan, sistem pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas harus diperkuat. Kita butuh pencegahan sekunder melalui program screening atau deteksi dini pada paparan logam berat, terutama pada populasi yang rentan seperti anak-anak di bantaran sungai, untuk mencegah defisit kognitif permanen akibat keracunan timbal. Pada tingkat terakhir, regulasi, pemerintah perlu menetapkan protokol tata laksana klinis untuk keracunan kronis serta memastikan langkah rehabilitasi ekosistem berjalan secara ketat. Nah, sebagai wujud nyata intervensi, pemerintah telah meluncurkan program Citarum Harum. Program ini bergerak di 3 lini utama. Pertama, pembangunan infrastruktur IPA atau instalasi pengelolaan air limbah komunal dan terpadu untuk memastikan limbah industri dinetralisasi sebelum dibuang. Kedua, pembersihan masif secara fisik untuk yang dipelopori oleh sinergi TNI dan relawan masyarakat untuk mengangkat jutaan ton sampah padat. Ketiga, menegakkan regulasi industri yang tegas termasuk penutupan pipa-pipa limbah ilegal dan sanksi berat bagi korporasi yang melanggar baku mutu air. Sebagai kesimpulan, krisis Sungai Citarum ini adalah hasil dari akumulasi limbah industri, limbah rumah tangga, dan ledakan populasi yang tidak mengimbangi dengan sistem pengawasan yang baik. Dampaknya terbentang luas, mulai dari rusaknya irigasi pertanian, matinya sektor perikanan, hingga munculnya spektrum penyakit mulai dari dermatitis hingga disfungsi neurologis akibat logam berat. Namun harapan itu masih ada. Upaya pemulihan melalui pengelolaan limbah yang terstandarisasi, peningkatan kapasitas sanitasi masyarakat, edukasi kesehatan yang berkelanjutan, serta komitmen kuat melalui program Citarum Harum adalah kunci untuk mengembalikan tuntutan di kehidupan di sungai ini. Mengembalikan Citarum bukan hanya tentang membersihkan air, tetapi tentang menyelamatkan generasi masa depan dari ancaman krisis kesehatan masyarakat. Jadi sekian saja presentasi dari saya, Dava. Terima kasih atas perhatiannya dan dipersilakan jika ada pertanyaan atau diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.